Memaksimalkan belajar generasi Z dan Alpha untuk lebih maksimal lagi ya, agar masa depan mereka lebih matang Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, tentu kita ada trik dan strategi tersendiri ya untuk anak-anak generasi Alpha ini. Materi pembelajaran kaitkan dengan isu terkini atau yang sedang viral. Nih, kalau Bapak dan Ibu untuk memaksimalkan pembelajaran generasi Z dan Alpha di sekolah ya. Nah, misalkan yang sedang viral saat ini itu apa? Ya, misalkan contoh nih berkaitan dengan kasus kekerasan, lalu kemudian bully ya, atau misalkan pelecehan seksual guru terhadap siswanya. Mohon maaf, saya berkata demikian karena memang sedang marak-maraknya banyak sekali berita-berita yang menginformasikan bahwasanya terjadinya pelecehan seksual antara guru terhadap peserta didiknya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi, nah ini ajak peserta didik kita ya untuk mengangkat isu-isu yang sedang viral ya. Nah, ini artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu memang harus update terhadap informasi yang ada. Lagi-lagi kan digital ya, harus update ya terhadap era digital saat ini ya. Artinya nih para peserta didik kita kenapa diarahkan ke sana? Nah, tentu ya untuk menjadi lebih baik peserta didik kita ya. Jadi kita biasanya nih minta siswa untuk menanggapi kasus-kasus tersebut tidak hanya sekedar untuk pembelajaran biasa gitu ya, tidak hanya sekedar menyimak, akan tetapi para peserta didik kita akan memaknai apa yang terjadi sehingga nanti apa yang diikuti contoh baiknya, lalu kemudian hal negatifnya dikesampingkan. Nah, ini nanti arahnya ke sana. Selanjutnya, manfaat pembelajaran visual dan manfaatkan pembelajaran visual dan audiovisual. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya memang peserta didik kita generasi Z dan Alpha itu ya tidak bisa yang namanya suruh menyimak saja, suruh membaca saja, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu, akan tetapi harus dibarengi dengan audio visual. Ini jauh lebih menarik ya. Lalu kemudian melakukan observasi nyata, anak-anak peserta didik kita itu memang di zaman sekarang Bapak dan Ibu tidak bisa tadi seperti yang saya sampaikan konvensional itu rasanya sudah tidak berlaku lagi ya. Walaupun memang masih booming ya untuk pembelajaran konvensional ya. Generasi Z ini kan tidak menyukai pembelajaran seperti tadi menyimak, membaca, mendengarkan. Ini tidak disukai oleh generasi Z, ya. Nah, maka dari itu harus melakukan observasi nyata. Untuk apa? Tentu kan ini untuk ditelaah, menganalisa, membuat laporan gitu ya. Ketimbang mereka duduk-duduk di dalam kelas, mereka jauh lebih senang menganalisa ya, lalu kemudian menyusun berkolaborasi, menyusun laporan dan lain sebagainya ya gitu. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini metode pembelajaran berbasis project. Nah, ini memang di dalam kurikulum Merdeka ini ya basisnya basis project dan basis masalah, kan pemerintah menganjurkan demikian ya, karena apa, mungkin hasil dari pembelajaran itu hasilnya ada, karya nyatanya ada gitu ya. Sebetulnya sih tidak terlalu menghasilkan produk saja gitu ya. Cuman mungkin di sini hanya untuk menguji bagaimana peserta didik kita berpikir, beride ya. Jadi wujud hasil belajarnya itu terlihat jelas gitu ya di akhir ya. Lalu kemudian pembelajaran berorientasi pada kreativitas ya. Nah, ini kreativitas artinya kan mencari cara ya, bahwa generasi Z merupakan generasi yang memang cukup realistis Bapak dan Ibu ya terhadap ini ya, menyikapi permasalahan yang ada ya. Jadi optimis tentunya ya untuk menatap masa depan biasanya para generasi Z dan Alpha ini. Jadi memang nah ini ya harus pembelajarannya itu berorientasi pada kreativitas. Selanjutnya kombinasi belajar atau blended learning. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu bisa nih dibagi modelnya ya. Misalkan kalau blended learning itu minggu ini melakukan apa atau daring, minggu besok boleh luring ya, berselang-seling juga boleh ya. Menggunakan apa saja berbagai macam aplikasi tentunya ya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu di sini perlu yang namanya mahir dalam berteknologi. Karena apa? Karena
di sini dituntut Bapak dan Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi ya, sebagai misalkan kalau WhatsApp saya rasa ya Bapak dan Ibu cukup populer ya, sudah menguasai semuanya. Namun mungkin ada hal lain seperti Google Classroom. Nah, ini perlu dicoba oleh Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian Google Meet ya. Lalu kemudian apa ya, YouTube, belajar kan dari YouTube juga bisa. Bapak dan Ibu bisa mengupload melalui YouTube, lalu kemudian meminta kepada peserta didik untuk menyimaknya ya. Artinya apa? Artinya di sini Bapak dan Ibu dituntut untuk menguasai teknologi gitu ya. Nah, inilah maksimalkan belajar generasi Z dan Alpha ya, agar masa depan mereka lebih matang gitu ya. Inilah poin-poinnya ya gitu.